Apa kabar sahabat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya sahabatku. Oke, sahabat durasi nyaman semuanya, YouTuber pemula dimanapun kalian berada yang menyimak video ini dan menonton video ini, saya ucapkan selamat beraktivitas ya. Dan semoga kita semua, kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, hal-hal yang harus diketahui oleh para YouTuber pemula sebenarnya adalah hal-hal yang tidak rumit ya. Hal-hal yang tidak jelimet atau tidak rumit. Jangan sampai kita membuat pusing dunia YouTube oleh kepusingan kita sendiri ya. Karena mendengar gaung dari sana, suara sini. Akhirnya yang baru memulai sebagai YouTuber malah justru menghasilkan kebingungan ya, bukannya malah tambah terang benderang di pikiran, tapi justru malah menambah kebingungan. Nah ini terkait dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita pusingkan ya, seperti contoh CPM, RPM ya, istilah-istilah di studio YouTube itu kadang-kadang memang jadi bahan pembicaraan oleh orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip berusaha meningkatkan penghasilan mereka ya, dan biasanya dengan teknik membuat video dengan target penonton luar negeri agar mendapat CPM yang tinggi. Sedangkan di Indonesia ini CPM kan rata-rata 11 ribuan ya. Nah ini sebenarnya nggak terlalu penting juga untuk YouTuber pemula Indonesia. Kenapa? Karena fokus yang paling utama sahabatku, fokus yang paling utama sesungguhnya adalah bagaimana kita rajin upload video. Diusahakan agar rajin upload video. Ini yang pertama-tama sangat penting sekali. Bukan membahas RPM, CPM. Karena itu semua sudah dihitung oleh YouTube. Memang kenapa kalau CPM rendah? Terus kemudian membuat channel target luar negeri. Kalau memang bisa dengan hal itu dan sanggup, silahkan dilakukan, itu lebih bagus. Tapi dalam kenyataannya, kita sudah tahu bahwa CPM ya, penghasilan dari rata-rata 1000 penayangan iklan, bukan 1000 penonton video ya, tapi dari rata-rata 1000 penayangan iklan. Sedangkan di dalam satu video ya, video misalkan durasi 5 menit, minimal iklan yang muncul 4 kali sahabatku ya. Kalau videonya cukup mendapat respon bagus di awal-awal upload, biasanya 4 kali, 2 di awal, 2 di akhir. Ada kalanya video yang di atas 8 menit setengah itu bisa menghasilkan 6 iklan ya. 2 di awal video, 2 di tengah, dan 2 di akhir video. Nah, sebenarnya kita nggak perlu pusing masalah RPM atau CPM ini, karena itu semua yang menghitung sudah YouTube, sudah dihitungkan YouTube. Kita sebagai konten kreator tinggal terima bersih. Namun untuk teman-teman yang memang ingin ya, yang memang ingin bermain channel dengan target penonton luar negeri, ya memang perlu mempelajari CPM di setiap negara ya. Tapi untuk teman-teman YouTuber pemula yang memang bermain untuk channel-channel dan konten-konten konsumsi Indonesia, ya nggak perlu terlalu pusing ya. Apalagi teman-teman kan tidak pemain VPN, jadi nggak perlu pusing soal CPM. Nanti malah justru membuat pikiran kalian nggak fokus berkarya, nggak fokus membuat video. Semuanya sekarang sudah mengetahui bahwa menonton full durasi ya, itu cukup bagus untuk penghasilan dolar dan untuk rekomendasi sebuah konten ya. Nah, permasalahannya tidak semua YouTuber itu nganggur sahabatku ya. Banyak YouTuber yang memiliki pekerjaan utama, misalkan ibu rumah tangga ya. Mereka mungkin punya anak kecil atau bayi yang harus mereka urus ya, dan mereka perhatikan. Kemudian di waktu senggang baru kemudian bisa membuat konten dan bisa saling kunjung dengan sesama pemula. Dan ini nggak bisa dipaksa untuk nonton full durasi. Tapi saya mengerti bahwa sebenarnya kalaupun punya waktu luang, mereka-mereka ini yang masih memiliki pekerjaan utama sebenarnya mau menonton full durasi, andai saja waktunya memungkinkan. Tapi kalau toh tidak memungkinkan, video teman-teman ditonton setengah ya, atau 50% dari total durasi itu sudah bagus
Ya, 50% itu artinya video 10 menit ditonton 5 menit itu sudah bagus. Boro-boro ya. Masih mending ada yang nonton 50%. Sedangkan yang lebih parah lagi, video panjangnya 12 menit hanya ditonton 2 menitan itu ada. Terutama untuk yang suntik views. Ya. Yang suntik views kan nggak sampai 2 menit itu nontonnya. Karena robot yang nonton. 1 menitan paling. Dan itu akhirnya rekomendasi drop. Channel nggak berkembang. Walaupun kelihatannya banyak penonton. Tapi rekomendasi mati. Ya. Karena software YouTube sudah memandang bahwa video ini durasi tontonnya hancur, retensi tontonnya hancur, jadi video tersebut nggak layak dapat rekomendasi lebih luas. Maka cara yang lebih alami dan natural, nggak nambah-nambahin biaya, ya, yaitu konsisten upload, ya. Meskipun yang nonton video kita hanya 200 orang, 300 orang, ya. Video sudah diupload 4 hari, kadang-kadang yang nonton masih 250 orang, itu tetap saja ada dolarnya. Dan kalau video kalian banyak dan masing-masing video mungkin ditonton 300 orang, ada yang ditonton 200 orang, bahkan ada yang ditonton 150 orang. Kalau kalian punya 1000 video di YouTube, tetap cair itu per bulan. Nah, usaha kita saat ini yang terpenting bagaimana caranya rajin upload. Untuk yang sudah monet, rajin upload. Untuk yang belum monet, rajin saling kunjungan membentuk traffic. Untuk yang sudah monet pun, kalau channel masih sepi, yuk sama-sama rajin kunjungan membangun traffic ya. Jadi sama-sama nanti ditonton full durasi. Yakinlah ya, saya tidak menyarankan untuk menonton 1 menit 2 menitan. Tidak. Tapi saya juga ngerti kalau misalkan ada teman-teman yang sibuk ya, mereka punya pekerjaan lain di luar YouTube, ada yang menjadi juru parkir, ada yang sehari-hari harus dagang, ada yang dagang cilok keliling, ada yang dagang bakso keliling, ya, ada juga yang karyawan sebuah instansi, ada yang juga masih sibuk dengan pekerjaannya di institusi. Jadi masing-masing latar belakang YouTuber ini kan berbeda-beda, ya. Ada yang guru, ya, sepulang mengajar, mereka sempatkan untuk membuat konten. Malam harinya mungkin harus memeriksa tugas-tugas dari siswa-siswa mereka. Banyak sekali profesi yang dilakoni oleh teman-teman di samping menjadi YouTuber. Nah, jadi di sini pemakluman kita harus ada. Masih mending kok kalau video-video teman-teman ditonton 50% durasinya, ya, separuh dari durasi itu masih untung banget, ya. Dan iklan yang ditonton di awal video itu sudah menguntungkan, ya. Tapi saran saya sekali lagi kalau bisa ya ada waktu saling kunjungnya nontonnya full durasi. Nah, ini buat teman-teman yang terbatas waktu saling kunjung dan kadang-kadang saling kunjungnya nggak dibalas oleh teman lain. Solusinya apa? Upload video. Ya. Mau tidak mau memang perlu modal. HP second gitu, Android second yang harganya kira-kira 250.000 300 ribuan di pasar loak bisa dibeli kok. Minimal memiliki 2 HP lah untuk upload video ya. Masing-masing HP diisi 5 Gmail cadangan atau 10 Gmail cadangan kan bisa. Kemudian hidupkan dulu Gmailnya ya. Begitu baru dibuat jangan langsung buat ngoplos. Selama 2 hari berturut-turut buat muter channel besar setema dulu ya. Selama 1 jam atau 2 jam sehari. Nah, baru hari ketiga dibangkitkan untuk upload video, itu baru oke. Nanti terdeteksi sebagai Gmail aktif. Begitu caranya. Dan Gmail yang sudah digunakan untuk upload tetap bisa digunakan besoknya, lusa, minggu depannya, bulan depannya. Setiap hari digunakan Gmail cadangan itu untuk upload, nggak masalah sahabatku. Upload adalah solusi terbaik apabila saling kunjung kalian tidak ada balasan dari orang lain. Jadi kita menghidupkan video kita dengan teknik upload agar video full durasi, ya, iklan tetap masuk. Akhirnya penghasilan iklan pun akan terakumulasi. Kalau kita membayangkan bahwa video kita hanya 10 biji di YouTube, ya memang tidak akan mungkin gajian cair setiap bulan. Tapi kalau kita tahu, kita memiliki visioner ya, kita memiliki gambaran besar bahwa suatu ketika kita juga bisa membuat 1000 video di YouTube, itulah titik di mana penghasilan teman-teman akan cair. Walaupun yang nonton video hanya ratusan ya. Satu video mungkin hanya ditonton 400 orang, 300 orang. Tapi kalau video kalian jumlahnya ratusan, sudah di atas 400 video, bahkan mungkin mendekati 1000 video, tetap cair juga.
Saat ini yang paling penting kita lakukan adalah semangat berkarya, upload, upload, upload. Sambil berjalan, sambil memperbaiki isi dari konten agar penonton betah ya. Karena kita mengandalkan bukan hanya oplos saja, tapi suatu ketika karena kita rajin oplos, rekomendasi kita terkait dengan channel besar setema, maka penonton alami pun berdatangan. Dan itu insya Allah akan dialami oleh teman-teman semua. Yang penting konsisten berkarya ya, tidak mudah menyerah dan selalu rajin upload video. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan menjadi bekal untuk melangkah selanjutnya. Jangan pernah ragu walaupun sedikit yang nonton, tapi kalau video kalian sudah banyak diupload di YouTube, tetap cair juga itu gajian dari AdSense tiap bulan. Tetap cair, jangan pernah khawatir ya. Jadi kalau ada pembahasan-pembahasan yang sekiranya rumit, malah membuat bingung, tenang aja, nggak usah dipikirkan. Kadang hal-hal seperti itu hanya cukup diketahui saja, nggak perlu dipelajari terlalu dalam kok. Kecuali buat yang berniat main proxy, main VPN, pasti sudah tahu risikonya ya. Kalau AdSense ke-banned itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang ingin berjalan alami-alami saja ya, kita fokuskan dulu saat ini untuk rajin upload, rajin saling kunjungan, kalau bisa full durasi ya. Dan kejar 1000 subscriber buat yang belum monetisasi dengan cara sesering mungkin ya, mencoba memasang video short sebagai daya tarik agar subscriber alami bisa nempel, datang, mampir ya. Dan cara yang paling ampuh, yang paling pamungkas adalah tetaplah konsisten di dunia YouTube, sahabatku ya. Lengkapi dengan doa, jaga silaturahim sesama pemula, tetap jaga semangat dan berkarya tanpa mengenal lelah. Insya Allah ya, hasilnya pelan tapi pasti akan kalian nikmati ya. Suatu ketika kalian akan membenarkan apa yang saya ucapkan kali ini ya, bahwa kunci dari keberhasilan adalah konsistensi berkarya, doa, serta mempertahankan silaturahim dengan sesama YouTuber dan konten kreator lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat sahabatku ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan kalian. Salam buat keluarga, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.